Shalom saudara, kita jumpa lagi pemuridan level 2, pelajaran yang ke-8, YouTube bagian yang ketiga. Halaman 101 di buku saudara. Jangan lupa mendengarkan YouTube ini saudara harus dengan buku. Kalau tidak lewat semua, ya. Sehingga saudara punya catatan. Lalu siapkan Alkitab saudara dan juga ballpoint. Dan harapan saya, saudara sebelum dengar YouTube ini sebenarnya sudah mengisi titik-titik di halaman 101 itu. Ya, begitu sebenarnya aturan belajarnya. Sehingga saudara belajar 2 kali, ya. Baik. Marilah kita berdoa dulu. Tuhan, sumber segala berkat, terangi hati kami. Kami mau belajar dalam nama Yesus. Amin. Ya, ayat hafalan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, baik. Nah, dinamika pemuridan pelajaran 8 berjudul menjangkau orang lain. Dalam pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang tujuan gereja dalam hubungannya dengan penyembahan dan persekutuan. Sekarang kita akan belajar mengenai tujuan gereja dan hasil-hasilnya, yaitu murid-murid Tuhan. Ya, gereja yang benar pasti menghasilkan murid-murid Tuhan. Ya, oke. Menjadikan murid adalah suatu proses yang dimulai dengan memberitakan Injil kepada orang lain dan dilanjutkan dengan menolong mereka yang telah menerima Kristus bertumbuh menuju kedewasaan. Apabila mereka kemudian membimbing orang lain untuk menerima Kristus dan memuridkannya, maka mereka telah menjadi seorang pemurid. Ini tingkat-tingkat pertumbuhan yang harus ada. Ketika saudara telah menerima Kristus sebagai juru selamat saudara, saudara telah memulai suatu proses untuk menjadi seorang murid. Sekarang sudah waktunya saudara mulai memuridkan orang lain. Gereja adalah bagaikan sebuah keluarga, bukan sebuah panti asuhan. Dan di dalam sebuah keluarga, anak-anak yang lebih tua membimbing dan menolong yang lebih muda, sehingga mereka dapat bertumbuh bersama-sama. Apakah seorang murid itu? Apakah yang menjadi tanda bahwa seseorang adalah murid Kristus? Markus 1 ayat 17 memberikan penjelasan kepada kita. Markus 1 ayat 17, demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Murid Kristus itu adalah seorang pengikut Yesus yang sebentar akan menjadi penjala manusia. Itu murid Kristus. Jadi dia tidak berhenti pada menjadi pengikut Yesus, tapi menjala. Oke. Yang berikut. Nanti saya tambahkan jawabannya di sini ya, saudara. Oke. Yang berikut, Yohanes 1 ayat 41. Jadi saudara tulis di buku saudara, ia adalah seorang pengikut Kristus dan mampu menjala orang lain. Karena Yesus yang menjadikan dia murid. Ya. Yohanes 1 ayat 41, siapa murid itu? Ya, apa ciri seorang murid? Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Jadi seorang murid Kristus pasti ingin menjangkau saudaranya atau orang lain. Itu DNA-nya murid. Kalau seorang bukan murid Kristus, nggak ada DNA ini. Lihat Simon, lihat Andreas di dalam Alkitab. Waktu dia sudah ketemu Yesus, dia cari Simon. Itu siapa Simon itu? Itu saudaranya. Mungkin itu abangnya. Ya.
Oke, yang berikut. Apa ciri murid Kristus? 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Seorang murid Kristus terus terang memberitakan perkataan kebenaran dan tidak perlu malu. Ya, telah dipersiapkan oleh Allah. Yohanes 14 ayat 21. Apa ciri seorang murid itu? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi seorang murid adalah seorang yang mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus artinya melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya adalah menjangkau orang lain. Nah, itu kait mengait saudara. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Seorang murid adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia kenal suara Roh Kudus. Dan pasti Roh Kudus menuntun dia untuk menjangkau orang lain. Tidak mungkin enggak. Ya. Jadi kalau saudara tidak merasakan itu, wah, ada something wrong dalam diri saudara. Ya, jangan biarkan itu berlama-lama. Kita akan tinggal bersama Allah dalam kekekalan. Allah yang mengasihi manusia dan Dia mau semua orang diselamatkan. Oke? Roh Kudus pasti memimpin saudara kepada orang. Oke? Baik. Nah, apalagi murid Kristus? Murid Kristus itu adalah Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18. Bunyinya, dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Seorang murid adalah seorang yang tidak dikuasai oleh minuman keras, tapi penuh dengan Roh Kudus. Atau hari ini apa yang memabokkan orang ya? Gadget ya. Seorang yang tidak mabok oleh gadget. Dikuasai oleh gadget. Tapi seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahu apa yang Tuhan kehendaki. Oke. Kisah 1 ayat 8. Ciri dari murid Kristus, kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sama seperti murid kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Berilah diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi seorang murid adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksinya. Di Yerusalem yang terdekat, lebih luas lagi, dan Yudea lebih luas lagi, dan Samaria lebih luas lagi, dan sampai ke ujung bumi. Jadi seorang murid adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksi. Ada perubahan hidupnya dilihat oleh orang yang paling dekat sampai ke ujung bumi. Nah, saudara perlu terus bertumbuh. Apakah yang Allah telah siapkan di dalam sebuah gereja untuk menolong saudara tetap bertumbuh? Efesus 4 ayat 11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Allah menyediakan di dalam gerejanya, di dalam tubuhnya itu, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi setiap saudara sebagai orang-orang kudusnya Allah. Untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tidak ada orang kudusnya Allah yang nganggur.
Karena tubuh Kristus perlu dibangun. Saudara menjadi salah satu bagian yang dipakai Allah untuk membangun. Jangan saudara nonton, sementara orang lain kerja, saudara tenang-tenang saja. Salah. Makanya saudara jangan jadi orang Kristen, gereja, jalan-jalan, tidak dapat apa-apa. Saudara tidak akan bertumbuh. Saudara harus kenal pendetamu, saudara harus bersekutu dengan orang yang ada di sana, saudara harus dimuridkan. Baru saudara bisa berfungsi. Karena ini kehendak Allah. Pendeta dan pemimpin-pemimpin lainnya yang dalam gereja adalah orang-orang yang telah disediakan Allah untuk menolong orang-orang seperti saudara, agar dilengkapi untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanan. Jadi Allah tidak melahirkan anak-anaknya untuk nganggur. Salah. Saudara harus bekerja dan melayani Allah yang sudah menyelamatkan. Melalui apa? Menolong saudara-saudara kita yang lain. Nah, selesai YouTube kita bagian yang ketiga. Mari kita berdoa. Dan kalau sudah perlu mendengarkan lagi ulang, dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Kami rindu anak-anakmu semua mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.